ini yang kita harapkan juga. Mudah-mudahan zikir, lisan menyebut Allah Allah, hati menyebut Allah Allah, nafas menyebut Allah Allah atau nama lainnya, atau Nah, kita mungkin menyadari bahwa zikir kita ini alhamdulillah hanya sebatas mulut saja. Tapi berharap kita minta bantuan Allah, minta anugerah Allah, minta pertolongan Allah supaya hati dan lisan bersama-sama berzikir. Terutama dalam pelaksanaan sholat. As-sholatu li dzikri, sholat itu keseluruhannya mengingat aku, mengingat Allah. Nah, namun karena pikiran kita bersamut, awak kuyuh, lalu akhirnya boleh jadi yang sholat itu hanya fisik kita aja, hati kita berjalanan. Wallahu a'lam kemana ini berjalan. Untuk berimaman, untuk berjamaah ada yang menyatakan jika sholatan maghrib bisa 4 rakaat. Nah, dikarenakan tadi pikiran bersamut, awak kuyuh, lalu akhirnya itu beruntung sudah kita kalau membawa badan kita menghadap Allah. Namun yang lebih diharapkan lagi adalah hati kita pun wala dzikrullahi akbar, hati menyebut juga Allah, kalimat Allah ini. Nah, beda dengan level orang-orang yang soleh, apalagi wali-wali Allah yang tidak ada celah lagi dalam keseharian mereka, dalam detik-detik kehidupan mereka, dalam menit-menit kehidupan mereka, mereka selalu detak jantungnya, keluar masuk nafasnya, pandangan panca inderanya itu selalu menyebut, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ujar Imam Ibnu Athaillah, an-na'imu wa in tanawwa'at mazahiru innama huwa li syuhuduhu wa qafirahu. Nikmat Allah banyak, nikmat Allah banyak, makan, minum, perhiasan, perlengkapan, perabotan rumah tangga dan sebagainya, itu nang kasat mata, nang bisa dilihat, nang bisa dirasa, nang bisa didengar. Namun ujian sini innama huwa, adapun nikmat yang hakiki yang sebenarnya adalah li syuhuduhu, menyaksikan si pemberi nikmat itu. Wa qatirabuhu, dan berparak lawan orang yang memberi nikmat itu. Mudah-mudahan kita saat mulut kita, ini lah contohnya, minum belum banyak kopi, bismillah, alhamdulillah, minum alhamdulillah, hati kemana? Jangan sebatas alhamdulillah aja, hati zamannya, kopinya, baju kopi mah kopinya tuh pahit kok ya.
Nah saat ingat kepada pemberi nikmat berzikir ya. Makan minum orang yang ingat kepada Allah zikir. Jadi dia makan tapi saat makan ini zikir. Saat minum ini zikir. Saat berjalan, saat berapa ini zikir. Luas banget pengertian pemahaman zikrullah. Kalau orang di masjid, di mushola itu jelas tempat untuk berzikir. Mushola, masjid tempat berzikir, tempatnya. Orang yang di dalamnya diharapkan bisa menggunakan fasilitas berzikir di mushola atau di masjid. Ada boleh berjualan di masjid, ada boleh berjualan di mushola, apalagi berjualan di langgar ada boleh. Tangkap polisi orang berjualan di langgar. Bahkan bagi mereka tadi nikmat kalau azab wa intana wa akmal, sekalipun azab dan kada nyaman dan macam-macam yun, kada yang menurut kita siksa. Oh ternyata menurut mereka innama huwa, azab yang sebenarnya adalah hijab, dinding pemisah kita dengan Allah. Itu hijab. Siksa yang berat adalah saat kita ada ingat lawan Allah. Saat kita ada ingat dengan Allah, itu siksa besar. Orang bilang sebenarnya ada ingat lawan Allah, masih untung ini fisiknya ingat lawan Allah, sekalipun kakinya berjalannya. Bayangkan orang pada sembahyang, ada dia aku sebelum sembahyang sudah sembahyang, sebelum makan tatap baru makan, sebelum sembahyang juga kayak apa? Eleng beneran kan eleng. Ingat. Nah zikir dengan hati ialah hadirnya makna zikir yang diucapkan oleh lisan. Ini kalau tuntutannya belajar tauhid, kalau kita mengetahui makna kandungan la ilaha illallah. Bila ada khilaf di dalam kitab sifat 20, makna kandungannya ada 13 macam. La ilaha illallah. Dari 13 macam dan gana-gananya bisa menjadi 3. La maqsuda bihaqqin illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, la mawjuda bihaqqin illallah. Nah lalu zikir dan rancak mengakhiri sholat kita, lima tutup berdoa adalah, nah itu kandungannya la ilaha illallah 3 kali. Isinya la maksuda, la ma'buda, la mawjuda. Sambil mata ditutup, menyatawa sekali diingat saja, menjaga sekali diingat, 3 kali itu mati Ustaz. Tapi pun mati dan kalimat tauhid itu ada apa ya? La ilaha illallah setengah 3 habis umur mata ditutup. Nah itu yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi ujar Rasulullah, wahai Ali, baca oleh kamu zikir ini 3 kali.
Jadi itu sanadnya umum atau khusus ada itu. Ketika mengakhiri Muhammadur Rasulullah, buka mata. La ilaha illallah 3 kali. Jadi kita menanamkan sekuat-kuatnya di dalam hati kita, la ma'bud, la maksud, la mawjud illallah. Muhammadur Rasulullah, zahirlah apa yang dimaksud la ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan kita mampu juga berpikir 100 kali. Sekali aja kita di antara 100 itu nang mana nang diterima oleh Allah untung banget. Apalagi 1000 kali lah diterima ke 1000 kalinya, cuman ini sekali aja untung banget. Nah, ulun ingatkannya, ingatkan diri ulun juga, ya kita orang awam ini kalimatnya dibagusi. Jangan layau gitu. Nah, ini bisa terjadi kayak gitu nih sambil mengantuk. Jadi kalau kita mendengarkan sempurnanya, maka la ilaha illallah pun jangan dilimatkan la ilaha illallah, illallah, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa huruf yang ketinggalan? La ilaha, nah barisnya la ilaha, bukan la ilaha. La ilaha itu jauhin itu, makin astaga, nah itu awalnya tuh. Nah, disempurnakan bacaannya yang secara zahir dahulu. Jangan jual 100 hati-hatikannya laju banget. Nah, ini gua sebuah kata 100. Itu. Hati-hatikannya kamu pada itu 100. Ayo kita ya memperbaiki, judulnya memperbaiki. Nah, seperti taktis, ujian dan tauhid pengisah. Jadi tadi kandungan daripada zikir la ilaha illallah itu ada 13, terkumpul dalam 3 macam tadi. Ketika sedang bertasbih mengucapkan subhanallah dan bertahmid mengucapkan la ilaha illallah. Nah, gimana rutin ya? Jangan sampai tertinggal habis sembahyang fardu. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Yang kita harus mewaspadai itu laju badan bukan kita nih. Lagi bersuara coba biar anu rasakan dalam ibu bacaan bidan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Anaknya kan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Yang bari ulah. Ada itu, ya kakak itu bacaan bidan nih. Anak berakas terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan lanjut ya. 33 itu ada sawat 10 detik, saking ekspresnya, saking lagunya. Nah, kita harus mewaspadai itu karena kita di kelas awam. Bacaan kita akan menyeimbangkan dalam bacaan lawan hati mempati dulu. Karena bila sudah otomatis saja, kamu sudah otomatis dulunya, nyaman dah. Namun baru otomatis lagi
sekali vaksin kita memonekakan dulu antara ucapan lawan hati kita. Subhanallah, 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 subhanallah. Jangan berani jual, lihatkan. Subhanallah, 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 subhanallah. Tinggal orang. Lihat dengan diulang itu. Amun sulaman dari dia. Cara yang paling baik bagi orang yang mengucapkan zikir, cara yang baik. Pertama, membaca Al-Quran ialah cara yang lebih tepat dan lebih berkesan bagi hatinya. Ujar hadis Nabi, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah yang paling hebat untuk umatku adalah membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, ayat qiraatul Quran. Sudah rancaknya dibicarakan ini, mudah-mudahan kita memberikan kesempatan diri kita membaca Al-Quran. Amun mata bila nyaman aja lagi, Anda Al-Quran di hadapan bayar kita. Oh ini kan tempat yang tinggi ada, nanti awal jauh melihat Anda. Baca Al-Quran. Rakaat pertama dengan Fatihah. Yaqulu subhana minan nasi ma wallahuma qiblati wallati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Rakaat pertama halaman, rakaat kedua sehalaman. Salam bari pulang. Salat duha 12 rakaat berarti 12 halaman kita wajib. Awalnya dipraktekkan di bulan Ramadan. Berarti Al-Quran poinnya lagi nggak ada ukurannya. Yang mana? Anu minta maaf terkadang ya kita siasati kelas kita dan banyak pengoleran dari ibadahnya disiasati. Jadi sholat duha sempat, baca Al-Quran sempat, ya caranya Anda Al-Quran. Jadi sebaiknya kita kadang kuliah Allahnya. Jadi dia sebaik kuliah Allah, ini Al-Qurannya nanti ada. Nah, berapa semampunya. Nah, jadi kita ulang. Cara yang paling baik bagi orang yang mengucapkan zikir, membaca Al-Quran ialah cara yang lebih tepat dan lebih berkesan bagi hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, zadatuhum imana, maka bertambah-tambahlah keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah. Tapi dia ada paham, dia ada paham. Ya iman itu urusan Allah, tambah pulangnya urusan Allah. Ketika kita mendengar membaca Al-Quran, zadatuhum iman. Baik dengan suara terdengar ataupun tidak. Yang dimaksud dengan zikir di sini ialah zikir yang teratur dan terus menerus. Nah, berkelanjutan istiqomah. Ayo siapkan perangkat ibadah kita. Malam Ahad kabarnya sudah ada resmi dari pengurus Nahdlatul Ulama, itu nisfu Sya'ban jatuh pada tanggal malam ke-15 bulan Sya'ban. Nah, ya Allah,
2.400 kan kurang 25. Macam-macam bentuk ibadahnya, macam-macam bentuk ibadahnya. Tasalah aja, cuma bila tasalah ini kita kelas awal dulu bingung memilih kisah model kebanyakannya. Padahal kan kalau karena kebanyakan pilihan supaya berimbang ya nanti kita kalangnya ke masjid disamakan bentuk ibadahnya Pak. Lalu membaca surah Yasin, niatnya disamakan, bacaannya disamakan. Baca Yasin 3 kali, niatnya masing-masing. Sholat hajat, sholat tasbih. Nah, tahu kan memodali masing-masing baca la ilaha illa anta 100 kali kan ada ulama sisanya kulit masing-masing. Namun Anda di masjid atau di langgar sampai habis 2.400 kalau serawih itu bisa tahan 2 jam gitu. Ada banyak kamu di menghitung makanan. Menakon kalau mau. Baik dengan suara terdengar ataupun tidak. Yang dimaksud dengan zikir di sini ialah zikir yang teratur dan terus menerus. Karena itu usahakanlah. Jadi usahakanlah. Jadi ada perjuangan kita nih. Karena tulisan sini usahakan, bahasa Arabnya ijtihad. Ayo berjuang. Jangan asal keluarnya menurut sahabat ini tidak mau baca jangan ada dasar terguling kita. Ayo Bapak Ibu, kita menyemangati diri kita nih, usahakanlah sungguh-sungguh agar lidahmu selalu basah karena berzikir pada setiap waktu, kecuali tentunya pada waktu-waktu melaksanakan wirid-wirid lainnya yang tidak mungkin dilakukan bersama-sama, seperti ketika sedang baca Al-Quran atau bertafakkur. Nah, jadi usahakanlah kita bersungguh-sungguh agar waktu-waktu kita itu terisi dengan zikrullah. Semoga kita dianugerahi oleh Allah pemikiran, perasaan, kesempatan agar mengarah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Muhammad mana ada fa'alam annahu la ilaha illallah, sambungannya itu. Yang tidak mungkin dilakukan bersama-sama seperti kita sedang membaca Al-Quran bertafakkur. Karena mungkin semalam banyak, kalau ada 9 macamnya, kata dulu ada 9 macam di sini, maka kaplingan-kaplingannya itu sesuai yang ada. Bila tuntung sembahyang, habis sembahyang baca. Bila sudah selesai kita baca wirid lain. Watibul hadat kana, wiridul latifka, watibul angkoska, atau yang lain-lainnya. Ada kesempatan bangulitan, ada kesempatan tadarus, ada yang berjamaah, ada yang solangan. Tinggal kita jadi memanfaatkan waktu dan kesempatan yang dianugerahkan Allah dalam setiap ibadah seperti ini atau dalam amal-amal taqarrub lainnya. Hendaknya engkau selalu mengingat Allah dalam makna yang seluas-luasnya. Makna yang seluas-luasnya nih panjangnya. Ini orang kada terhijab lagi lawan Allah. Fa'inama tuwalu fatamma wajibullah. Dalam hadis qudsi, idza ahabbtuhu, apabila ujar Allah, aku mencintai hamba
hambaku kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka akulah yang menjadi pendengarannya. Pendengarannya zikir. Di antara kemuliaan adalah kemuliaan guru danau. Guru danau. Jadi kabarnya guru danau ini bilanya berpandir, kali ceramah pandir biasanya itu tahan tuh 3, 4 sampai 5 jam. Pandir. Lalu ada di antara keluarga yang takut kayaknya dia itu pada lapar, apa pandir? Maka jawaban sini, pandirku adalah zikirku. Pandir zikir di sini. Jadi sini pandir itu zikir. Artinya sini kan pada uyuh-uyuhnya tuh. Kita benar melihat sini bina uyuh pandir sekalinya. Orang pandir orang zikir. Ada pandir kita layau. Pandir orang keisi. Siapa yang dibawa bicara apa? Nah, keluar dari mulut ini zikir dalam bentuk lain. Kita minta maaf mungkin taknya zikir kok Allah la ilaha itu aja. Makanya zikir ulang sesuai dengan hati ulang dia nak keluar. Allah aja bunyinya lain. Karena bagi orang-orang tertentu mendengar bunyi gergaji menyayat batang kayu pendengaran kita kayak itu bunyi gergaji itu repot jadi ya Allah. Tapi bagi mereka yang punya pendengaran bunyi gergaji namanya itu undur mana ini Allah tujuannya mendengar. Kita mungkin mendengar suara pelotok mesin itu, jadi suara ini ya. Padahal bagi mereka yang ditajamkan pendengarannya oleh Allah, bunyi mesin pelotok itu Allah. Ada sempurna, la ilaha illallah, kayak mikir doang. Makin nyaring bunyi pelotoknya, la ilaha illallah. Ada kita bunyi la ilaha illallah, iya kalau seperti zikir ada paling menurut kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi kuntu basaruhu alladhi yubsiru bihi. Hendaknya engkau selalu mengingat Allah dalam makna yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan Allah kita dapat, amin. Jangan hanya mencukupkan diri dengan satu macam zikir saja. Hati-hati kita. Jangan hanya mencukupkan zikir satu aja. Apalagi mengejek zikir orang lain. Nah, itu bahaya gitu. Ampun ampun orang zikir sama. Nah, kayak itu nah. Mengarah kepada Allah. Bahkan seyogianya engkau melengkapi diri dengan berbagai macam wirid. Torikot aja banyak banget torikot. Menurut Nahdlatul Ulama, torikot yang terkenal Muqtabarah itu khususnya di negara kita ini ada 44 macam torikot. 44 macam. Dan kita tahu paling 7 macam. Torikot Naqsabandiyah, torikot Samaniyah, torikot Qadariyah, torikot Syadzaliyah, torikot Alawiyah, torikot Aidarusiyah, torikot Syatariyah. Nah, situ dia tahu 40 macam. Jadi 40 macam ini cara berzikirnya, cara wiridnya
zikir itu nak putar lama di tanah tu, nah kopiahnya ambang, anunya digadal, kalau kayak payung jadi zikir aja. Waktunya 2 jam hatinya berzikir gitu kan. Nasyidnya kayak itu zikir aja. Itu tarekat hubungannya kayak itu. Nah, ada kita nih, ada divisi tarekat bertarikan dia. Ada itu, jadi di sini jangan ada berisi wirid dan jangan hanya satu wirid. Apalagi mana hanya satu, mana hanya akan ulang-ulang, hati-hati kita dulu. Kalau kita tak bujur, ampun kurang. Kalau kita tak bujur, ampun kurang. Nah, di antaranya kita diskusikan kita ada wiridannya la ilaha illa anta dari 2400 kurang serawi. Berarti itu amalan pada saat itu. Aku siang ini baca karena awal lagi itu malam aja itu. Mulai habis maghrib sampai subuh itu jatah waktunya. Tapi itu dia diskusikan ini kan ada perbedaannya, ada mana dulu atau berdua kita malam Ahad ada malam Senin atau ada kan malam Sabtu dulu. Ada yang modal sama, mudah-mudahan kita satu Ramadan yang baik ini pulang. Nah, artinya kita diskusi sama awal Ramadan kabut kita nih mau. Ayo, zikirnya macam-macam. Jadi orang-orang soleh itu kan agenda zikirnya itu banyak. Kayak kita juga agenda gawian kita itu banyak. Nah kayak dia bawa dong agenda di warung itu banyak. Bisukan membuka warung ini menyusul ini. Orang-orang soleh zikirnya, agenda zikirnya banyak juga. Bila yang kada tagawi sini bergandengan dengan aku baru lagi ini, aku baru lagi ini. Zikir keseharian sini, lailan wa naharan, malam dan siang ada zikir. Nah mudah-mudahan kita membicarakan zikir, mudah-mudahan kita intinya banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan banyak-banyak mengingat Allah, kita kada perlu lagi mengingat diri kita. Jauh. Nabi ingat Allah diri kita kan usah diingat-ingat lagi. Bilanya baik menurut Quran itu anugerah Allah aja. Nah, jadi bilanya banyak mengingat Allah itu anugerah Allah, maka anugerah Allah lah yang dipuji kurang. Anugerah Allah aja yang disanjung kurang. Anugerah Allah aja yang perlu kita tampak. Karena orang zikir kepada Allah itu menyatakan kehebatan, kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu intinya. Minta ampun, minta alam oleh Allah Ta'ala. Afdal zikri la ilaha
لنا وارحمنا وإياك برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها من قبورنا يا بعيد وانفعنا وارفعنا